1,4 triliun di kuartal 1 2020. Nah, jadi dari situ aja bisa menggambarkan teman-teman bahwa perusahaan-perusahaan yang mensponsorin Persib ini memang memiliki daya Kaigat ulang coba-coba. Nah teman-teman, udah lama banget kita nggak bahas Liga 1 Indonesia. Kali ini kita bakal membahas Persib Bandung. Baru-baru ini coach dari Persib Bandung, Robert Rene Albert, melontarkan statement yang menyatakan tidak mudah menemukan klub seperti Persib Bandung di dunia. Garis bawahin teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung menuju ke pembahasannya. Ya teman-teman, jadi Coach Robert Rene Albert melontarkan statement tidak mudah menemukan klub seperti Persib Bandung di dunia. Nah ini ada dasarnya teman-teman, kenapa Coach Robert Rene Albert mengatakan seperti demikian. Pertama, manajemen yang profesional Persib. Yang kedua, masalah gaji yang tidak terhambat. Yang ketiga, cara manajemen untuk meyakinkan pemain untuk bertahan di Persib Bandung. Seperti itu kurang lebih apa yang disampaikan Coach Robert Rene Albert. Apalagi di masa pandemi ini, semakin mempertegas apa yang dikatakan oleh Coach Robert Rene Albert. Nah, Coach Robert Rene Albert mengatakan kurang lebih seperti ini. Mereka tahu Persib dan manajemen sangat profesional. Mereka menjaga ucapannya, janji yang mereka berikan. Jadi tidak mudah untuk menemukan klub seperti ini di dunia. Kalau kita bicara tentang janji, manajemen khususnya di Liga Indonesia tak luput dengan persoalan gaji, teman-teman. Persib ini, teman-teman, Coach Robert Albert mengatakan tim yang konsisten, stabil, dan tidak mogok untuk masalah gaji ketika dibayarkan ke pemain. Nah, menurut peraturan PSSI di masa pandemi ini, tim yang bernaung di Liga 1, teman-teman, membayar sebesar 50% sesuai dengan peraturan yang dibuat PSSI. Seharusnya 100% dibayar, jadi dipotong 50% aja. Nah, untuk masalah di COVID ini, guys, Robert Rene Albert mengatakan itu udah cukup besar. Apa yang dikatakannya? Tidak, gaji tidak dipotong. Kami tetap dibayar sebesar 50% sesuai dengan peraturan yang dibuat PSSI. Kalau kita bicara tentang gaji di Liga Indonesia, di Liga 1 Indonesia, baik itu Liga 1, Liga 2 di Indonesia, teman-teman, mungkin kita sering mendengar keterlambatan gaji bahkan bertahun-tahun. Nah, di sini di Persib Bandung, Coach Robert Rene Albert mengapresiasi bahwa keterlambatan gaji, profesional manajemen, dan sebagainya berkaitan tentang menunjang kemakmuran tim itu luar biasa di Persib, kata Robert Rene Albert. Oleh sebab itu kita bicara tentang sponsor yang dimiliki oleh Persib. Nah, jadi teman-teman, mungkin kita sering melihat Persib bermain penuh tuh kostumnya, jersey-nya penuh dengan brand-brand yang menempel di kostum Persib Bandung. Nah, nggak sedikit juga, banyak juga yang mengatakan banyak banget nih sponsor di jersey Persib Bandung, nggak seperti tim-tim Eropa dan sebagainya. Banyak juga yang membandingkan, kenapa nggak satu aja, kenapa banyak banget. Kan seharusnya kita nggak melihat ke situ doang, kita melihat untuk kemakmuran tim, untuk kemakmuran pemain-pemain. Daripada sedikit menempel sponsor di jersey kita yang nggak bisa untuk melanjutkan kemakmuran tim ke depannya, lebih bagus banyak daripada sedikit. Kan seperti itu berpikir yang sangat sederhana. Tapi memang teman-teman, ada beberapa liga seperti IVL, seperti Liga Spanyol, liga-liga luar teman-teman, ataupun Liga Thailand yang paling dekat mengatur jersey-jersey ataupun brand-brand yang boleh menempel beberapa saja di jersey. Nggak boleh semua, nggak boleh 12, 50 dan sebagainya. Ada memang, tetapi mungkin kalau di Indonesia itu masih boleh ditolerir teman-teman ya. Dan itu juga lah menunjang kestabilan Persib apalagi di masa pandemi ini. Dan itu sangat luar biasa. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui, tim di kasta kelima Liga Argentina, nama klubnya Deportivo Centenario. Mereka ini di tahun 2017 memiliki 50 sponsor. Jadi teman-teman, mereka ini saling menguntungkan satu sama yang lainnya. Simbiosis mutualisme. Nah, ketika sponsor ini melekat di jersey Deportivo Centenario, Deportivo Centenario juga meminta
kepada sponsor tersebut untuk memfasilitasin barter gitu. Misalnya ada sponsor berkaitan tentang motor. Nah, Centenario Deportivo ini minta motor ataupun kendaraan tersebut untuk diberikan kepada tim Centenario Deportivo untuk sebagai fasilitas tim, baik itu menjual tiket, pemain dan sebagainya. Dan itu menguntungkan teman-teman daripada nggak ada sponsor dan minim sponsor. Dan itu memberatkan bagi tim untuk menjalankan kehidupan di dalam roda kompetisi. Nah, kalau kita bicara tentang Persib di tahun 2020, di launching awal Persib Bandung teman-teman, Persib Bandung mempunyai 12 sponsor. Apa-apa aja sponsornya? Pertama ada Indofood, mobil, Permata Bank Syariah, Kopi ABC, Pria Punya Selera, Ajuri, Halodoc, Panther, Didimax, Envy, Sportama, dan ISMC. Ini 12 teman-teman ya, di awal kompetisi. Ini berdasarkan goal.com. Dengan banyaknya sponsor yang dimiliki oleh Persib, kita tidak boleh melupakan PT Persib Bandung Bermartabat ataupun PBB teman-teman. Itu tak boleh kita lupakan dengan bagaimana cara dia merekrut sponsor-sponsor untuk meyakinkan mensponsorin Persib Bandung. Karena dari tahun ke tahun Persib ini mempunyai sponsor yang banyak. Sponsor itu datang ke Persib, jadi ada daya tarik. Nah, oleh sebab itu nggak salah ketika tim-tim Liga Indonesia juga coba belajar dari PT PBB, bagaimana cara marketing, finance yang berkaitan tentang keuangan, mengelola sponsor dan sebagainya untuk dijadikan di timnya masing-masing teman-teman. Nggak salah ya belajar dengan tim Liga 1 lainnya seperti Bali United juga, itu luar biasa dengan IPO-nya di bursa saham. Itu harus kita berikan tepuk tangan teman-teman. Tadi udah disampaikan bahwa ada 12 sponsor Persib di awal launching teman-teman ya. Nah, di sini kita ambil contoh berapa sih salah satu profit yang dimiliki oleh sponsor Persib. Nah, jadi dari situ bisa kita jadikan tolak ukur tuh. Kayaknya besar loh dana yang digelontorkan oleh sponsor Persib ini untuk Persib Bandung. Nah, kita ambil contoh yang paling terkenal nih. Apa itu? Indofood teman-teman. Ini datanya di tahun 2020 ya. Ini sebagai gambaran aja ya, bukan berarti benar, tapi sebagai gambaran aja bahwa perusahaan-perusahaan yang mensponsori Persib ini perusahaan-perusahaan papan atas. Nah, jadi dari Indofood teman-teman, Indofood ini mencetak laba bersih 1,4 triliun di kuartal 1 2020. Nah, jadi dari situ aja bisa menggambarkan teman-teman bahwa perusahaan-perusahaan yang mensponsorin Persib ini memang memiliki daya sangat besar. Nah, kalau kita melihat gambaran profit tersebut, tentunya setiap kali Indofood bakal memberikan sponsorship ke Persib, otomatis tampaknya besar teman-teman, yang nggak dikit, nggak 1M mungkin ya, masih gambaran karena kita melihat dari profit perusahaan tersebut. Karena perusahaan teman-teman memberikan apa ya, mensponsorin salah satu perusahaan ataupun brand ataupun tim berdasarkan profit. Nah, profit itu apa? Profit itu teman-teman keuntungan finansial yang didapatkan perusahaan dari bisnis yang dilakukan. Nah, Indofood ya seperti yang aku sampaikan tadi mencetak laba kurang lebih 1,4 triliun di kuartal 1 2020. Ini gambaran aja ya bahwa sponsor-sponsor Persib itu sponsor-sponsor yang yahut. Nah, jadi nggak sembarangan juga sponsor-sponsor untuk apa ya, untuk kerjasama dengan tim Liga 1 teman-teman. Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa sponsor tersebut memilih memasang brand ke tim Liga 1 ataupun khususnya pada pembahasan ini untuk Persib. Nah, pertama teman-teman, meningkatkan exposure dari perusahaan atau brand. Nah, seperti yang kita ketahui, Persib ini memiliki bobotoh, memiliki supporter yang militan. Dengan brand Indofood, kita ambil contoh, melekat ke jersey Persib, baik itu jersey ataupun electronic board ataupun papan sponsor teman-teman, kan itu tentunya menunjang Indofood namanya semakin dikenal ke kalangan luas teman-teman, dengan media sosial Persib yang berjuta-juta pengikutnya. Nah, kemudian mampu berhubungan secara langsung ke konsumen ya. Kalau Persib kita lihat luar biasa bobotoh, sangat-sangat banyak, dan itu sangat menguntungkan Indofood contohnya ya untuk melakukan ataupun mempromosikan produk-produknya ke konsumen. Kemudian menghemat biaya marketing dari perusahaan. Ini cerdiknya perusahaan teman-teman. Makanya nggak heran dia mencari tim-tim besar. Dengan dia memberikan dan mensponsori tim-tim besar, otomatis dia bisa menghemat biaya publikasi. Nah, dengan dia mensponsori Persib dengan supporter yang banyak, otomatis dia nggak perlu banyak banget
mengeluarkan biaya untuk melakukan publikasi. Dan itu cerdas ya, nggak salah, memang banyak banget perusahaan-perusahaan ingin meletakkan brandnya di jersey Persib, kemudian meningkatkan citra positif sebuah perusahaan. Nah, dengan banyaknya supporter, dengan diikutin dengan prestasi tim, otomatis brand itu juga jadi terangkat pamornya teman-teman. Nah, ini secara sederhana. Nah, banyak nih di liga luar sana teman-teman kan, secara exposure, secara marketing, secara citra positif. Ingat banget kita tuh sponsor-sponsor yang melekat di tim-tim luar sana. Kalau kita bicara sekilas, yang kita ingat nih, Rakuten. Pasti ingat kita, banyak orang jadi tahu ketika menempel produk tersebut, perusahaan tersebut di jersey Barcelona. Fly Emirates banyak banget semenjak Real Madrid. Kemudian Qatar Airways banyak banget teman-teman, ketika dia mensponsori tim-tim besar, produk perusahaannya semakin mempunyai citra yang positif. Dan itulah sebab kenapa banyak banget sponsor yang berlabuh ke Persib Bandung. Dengan banyaknya sponsor datang ke satu tim, otomatis fulus bakalan banyak, dan itu bakalan mampu menghidupkan satu tim dalam satu kompetisi. Bahkan dengan kita mengelola keuangan dengan baik, menghidupkan bukan hanya untuk satu musim ini saja, untuk musim ke depan juga. Dan tentunya untuk menambah kepercayaan diri manajemen dalam merekrut pemain-pemain. Karena dengan lancarnya gaji, dengan fasilitas-fasilitas yang profesional, tentunya ketika kita merekrut pemain, pemain tersebut melihat, wah ini Persib nih, gaji lancar, profesional, tertariklah banyak pemain-pemain top teman-teman. Oke, sampai sini aja lah video teman-teman ya. Ini sebagai pembelajaran juga. Semoga tim Liga 1 Indonesia dengan masa pandemi ini juga harus pandai berputar otak untuk menggait sponsorship ataupun apalah itu yang berkaitan tentang untuk menghidupkan timnya sendiri. Oke, kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus lakukan. See you di next video. Bye.